Jadi guys, Mimin akan menjelaskan alur cerita film Jepang yang berjudul Tommy Unlimited yang dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan Tsukiko Izumikawa adalah gadis sekolah menengah dan anggota klub fotografi. Dia suka gambar estetis dari semua yang dia temui. Suatu hari dalam perjalanan pulang, dia berhenti di tempat sebuah bangunan konstruksi dan ia mengambil foto yang ada di sekitar itu. Tidak mengerti mengapa Tsukiko tidak mengambil gambar sesuatu yang indah seperti matahari terbenam. Mereka berdua bertemu dengan kakak tiri Tsukiko, yaitu Tommy, yang bersekolah di sekolah menengah yang sama. Tommy dengan seorang pria bernama Toshio. Tsukiko naksir Toshio dan dipenuhi dengan kecemburuan saat melihat saudara tirinya berdekatan dengan Toshio. Tsukiko menawarkan Tommy untuk mengambil fotonya. Ketika Tommy kakaknya berdiri di bawah bangunan konstruksi, Tsukiko mengambil foto candid berulang. Tiba-tiba Tommy mengatakan bahwa dia tahu bagaimana perasaan Tsukiko. Perasaan cemburu yang kuat mungkin membuat Tsukiko mendapat masalah nantinya. Tsukiko yang terkejut dan bingung akan pertanyaan itu, bertanya pada Tommy apa arti perkataannya itu barusan. Tetapi sebelum itu, tiba-tiba sebuah salib baja jatuh dari atas gedung. Dalam hitungan detik itu langsung menusuk leher Tommy dan menembus tubuhnya. Semua orang membeku kaget melihat pemandangan mengerikan di depan mereka. Kamera Tsukiko jatuh ke tanah dan mengambil foto Tommy dengan sendiri. Pada saat yang sama mata Tommy sangat merah saat dia menatap Tsukiko. Setahun kemudian Tsukiko masih belum melupakan kematian Tommy dan sering mendapat mimpi buruk. Pada hari itu, pada peringatan ulang tahun Tommy, dia dan orang tuanya selalu merayakan ulang tahun Tommy. Tiba-tiba Tsukiko mendengar ketukan di pintu depan. Mereka pun berjalan ke arah pintu itu dengan ngeri. Orang di luar yang mengetuk pintu itu mengatakan bahwa dia adalah Tommy. Tsukiko berlari ke arah orang tuanya yang sama terkejutnya. Ayahnya membuka pintu untuk memastikan itu Tommy atau bukan yang berdiri di luar. Ketika keluarga melihat itu benar Tommy, kedua orang tua memeluknya bahagia bahwa dia entah bagaimana bisa hidup kembali ke dunia ini. Mereka bahkan tidak repot-repot bertanya bagaimana dia bisa kembali dari kematian dan hanya menyambutnya bahagia bisa kembali ke keluarga. Tommy mengatakan bahwa dia lapar dan memiliki sikap buruk ketika memakan kue itu. Dia menuntut agar orang tuanya memasak sesuatu yang lebih enak dan lebih menarik untuk dia. Kemudian matanya Tommy mendarat di foto berbingkai dirinya yang Tsukiko telah ambil tepat sebelum kematiannya. Orang tuanya memberitahu Tommy gambar yang penuh kasih, tapi Tommy malah meninju foto itu. Malam itu Tsukiko pergi ke kamar Tommy dan menemukannya lagi mandi. Dia mengundang Tsukiko ke bak mandi dengannya dan tertawa tentang ide yang tidak masuk akal. Keesokan paginya Tsukiko berjalan ke ruang makan untuk melihat ayahnya yang mencium dan menjilati rambut Tommy. Ketika Tsukiko memanggil ayahnya, dia mengatakan bahwa dia merindukan putrinya. Tsukiko terkejut dengan perilaku aneh itu, seolah-olah Tommy baru telah membaca mantra kepada ayahnya, dan di luar dia menemukan ibunya membakar semua foto keluarga mereka. Ketika Tsukiko menghentikan ibunya mengatakan bahwa Tommy telah memintanya untuk melakukan itu semua. Tiba-tiba Tommy datang dan mereka pun berebutkan sebuah foto dan selama pertarungan Tommy kedorong ke dinding. Sang ayah pun menjadi sangat marah pada Tsukiko karena telah menyakiti putrinya, sehingga dia secara brutal memukulnya dengan kabel telepon dan hanya berhenti ketika Tommy memintanya. Tsukiko yang terluka pergi ke kamar mandi untuk menghilangkan rasa sakitnya, tetapi Tommy masuk ke bak mandi dengannya. Tsukiko mengatakan kepadanya bahwa dia selalu merasa bersalah atas kematiannya. Tak lama tiba-tiba lampu mulai berkedip, membuat Tsukiko melihat ke lampu dan gugup, tapi kakak tirinya Tommy tampaknya tidak peduli hal itu. Kemudian dia mendekati Tsukiko dan menciumnya. Beberapa detik kemudian, Tsukiko menenangkan dirinya dan menyuruh Tommy untuk pergi. Tommy akhirnya mengatakan bahwa dia tahu kalau Tsukiko suka sama pacarnya dan merasa cemburu bila dirinya berhubungan dengan Toshio. Dan Tommy menunjukkan sesuatu ke Tsukiko. Di lehernya ternyata ada bekas luka dari kecelakaan yang membunuh dirinya. Tiba-tiba luka itu mengeluarkan lidah yang amat sangat mengerikan dan juga muncul segumpal daging seperti tumor cacat. Tsukiko mendorong sisi Tommy dan berlari ke orang tuanya. Namun mereka tidak percaya padanya ketika dia mengatakan bahwa saudara perempuannya adalah monster.
Sebaliknya orang tuanya meminta Sukiko untuk minta maaf kepada Tommy atas perkataannya. Tommy pun menghentikan mereka semua dan mengatakan bahwa dia tidak ingin tinggal di rumah lagi. Dia mengemasi tasnya dan bersiap-siap untuk pindah. Saat ayahnya memohon padanya untuk tetap tinggal, keluarganya percaya bahwa dia sebenarnya putri mereka. Ketika Tommy masih tidak setuju tinggal bersama mereka, sang ayah tiba-tiba menikam Tommy dan membunuhnya. Tommy dibawa ke kamar mandi dan badannya seperti dimutilasi. Tiba-tiba mata Tommy bergerak dan menatap Sukiko. Keesokan paginya keluarga itu tertidur di sebuah lorong karena kelelahan abis membunuh Tommy. Saat mengemas makan siang untuk Sukiko, ibunya secara tidak sengaja menjatuhkan segumpal daging ke makan siang Sukiko. Di sekolah Yoshi memperhatikan Sukiko seperti kelelahan, tetapi saat ditanya, Sukiko tidak memberitahu apa-apa tentang kejadian kemarin kepada Yoshi. Tak lama guru datang membawa murid baru. Sukiko yang melihat murid baru itu pun sangat terkejut. Karena dia kebetulan mirip dengan Tommy, meskipun dia mengenali saudara perempuannya. Yang lain di kelas itu sepertinya tidak ada yang tahu siapa dia. Selama istirahat makan siang, Sukiko memberitahu Yoshi tentang hal ini, tetapi Yoshi mengabaikan perkataan Sukiko. Saat Sukiko membuka kotak makan siangnya, dia melihat kepala Tommy ini di dalam. Dia yang ketakutan berlari keluar untuk membuang kotak makan siangnya itu ke tempat sampah. Kemudian Yoshi datang untuk mencari Sukiko dan mendengar suara dari tempat sampah. Saat memeriksa, dia juga menemukan kotak makan siang dengan wajah Tommy. Yoshi yang panik mencoba lari, tetapi wajah miniatur itu menjulurkan lidah yang panjang dan tidak normal, lalu mencekiknya sampai mati. Di rumah, keluarganya telah membuang kepala Tommy yang sudah dipenggal ke tempat sampah. Ketika sang ayah sendirian, kepala itu muncul dari sana dan meminta bantuan. Sang ayah berpikir bahwa dia berhalusinasi, tapi Tommy bersikeras bahwa dia perlu memberi makan anggota keluarga untuk meregenerasi tubuhnya. Akhirnya Tommy meyakinkan ayahnya untuk membunuh istrinya untuk tujuan sementara. Di sekolah, cowok yang ditaksir Sukiko mendekatinya dan bertanya apakah dia masih berduka atas kematian saudara perempuannya. Mereka pun mengobrol tentang segala sesuatu, membuat Sukiko merasa jauh lebih baik. Sukiko senang bahwa Toshio akhirnya bergaul dengannya. Toshio bahkan memanggilnya ke klub judo untuk mengambil foto tim mereka. Saat mereka melakukannya, Tommy tiba datang ke ruangan latihan dan menantang para pria untuk berkelahi. Toshio terkejut melihat Tommy masih hidup, tetapi Tommy mengabaikan Toshio sepenuhnya. Tak lama seorang pria melangkah maju untuk melawannya dan dia mengejutkan semua orang dengan mengalahkan pria itu dengan sedikit atau tanpa usaha. Setelah itu Toshio bertanya padanya bagaimana dia bisa kembali, tetapi Tommy tidak menjawab pertanyaannya, malah mengajak Toshio berkelahi dan menjatuhkannya ke lantai lalu menciumnya. Sukiko melihat ini pun merasa cemburu. Setelah pulang sekolah, Sukiko bertanya pada Tommy baru, siapa dia yang sebenarnya. Ketika dia tidak mendapatkan balasan, dia mengancamnya untuk menjauhi Toshio. Setelah kembali ke rumah, Sukiko memperhatikan bahwa ibunya hilang dan ayahnya memiliki tas aneh yang kata ayahnya berisi obat-obatan. Sukiko tidak terlalu memikirkan hal itu dan hanya pergi ke kamar. Di sisi lain, ayahnya memberi makan obat ke kepala Tommy. Kemudian yang kita sudah tahu bahwa ayahnya sudah membunuh ibu mereka atas permintaan Tommy. Kepala Tommy meminta dia untuk memotong lidah ibu dan memberinya makan. Ayahnya tidak mempertanyakan, dia pun melakukan seperti yang diperintahkan. Keesokan harinya Toshio mengabaikan Sukiko dan berjalan bergandengan tangan dengan Tommy. Sukiko yang patah hati melarikan diri. Kemudian di studio, Sukiko membakar sebuah foto. Tak lama Yoshi datang menghampiri Sukiko. Dikarenakan Sukiko tidak tahu bahwa Yoshi sudah mati, pun berbicara santai kepada Yoshi. Tak lama Yoshi pun menunjukkan baunya yang memiliki tumor yang sama seperti yang dilakukan Tommy sebelumnya di kamar mandi. Lidah aneh itu membuat Sukiko ketakutan dan melarikan diri ke salah satu ruangan dan melihat anak laki-laki dari tim judo lagi duduk-duduk dan mereka mengatakan bahwa mereka memiliki keinginan untuk membunuh dan sangat jelas kalau mereka semua sudah dirasuki oleh sesuatu. Ketika Sukiko melarikan diri, tak lama Yoshi masuk ke ruangan itu dan bertanya kepada tim tentang Sukiko. Tapi mereka malah melihat tumor yang ada di bahu Yoshi dan mereka memiliki rencana untuk membunuhnya karena tumor itu.
Berikutnya kita melihat Sukiko berlari menyusuri lorong. Dia berlari ke sebuah ruangan dan melihat Toshio menikam Tommy berulang kali sambil ketawa. Tubuh Tommy terbaring di genangan darahnya sendiri. Setelah dipanggil, Toshio baru tersadar dan meminta maaf kepada Tommy karena telah membunuhnya. Sukiko meminta dia untuk melarikan diri, tapi dia hanya ingin tinggal dengan mayat Tommy saja. Tak lama darah mulai bergerak sendiri menimbulkan Tommy lain, dan tiba-tiba mereka berciuman membuat Sukiko menontonnya menjadi jijik dan ngeri. Kembali ke ruangan lain, tim judo akan memotong kepala Yoshi dengan gunting taman. Sementara Yoshie memohon untuk membiarkannya tetap hidup, tapi tumor itulah yang mendesak mereka untuk membunuhnya. Mereka pun memenggal kepala Yoshi dan kepalanya jatuh ke lantai. Setelah mereka bertukar pikiran tentang ide untuk menyingkirkan tubuh Yoshi, tiba-tiba tubuh tanpa kepala bangkit. Tumor telah menggantikan kepala dan mengambil alih tubuh Yoshi dan meluncurkan ke arah mereka. Kemudian di sisi lain, Sukiko yang melihat mereka bermesraan pun marah. Lalu Sukiko menusuk Toshio dari belakang leher dan membunuhnya. Sukiko juga menikam Tommy di wajah. Dampaknya menyebabkan tubuh Tommy meledak berceceran darah di mana-mana. Tubuh tanpa kepala Yoshi mengejar Sukiko di sekitar sekolah. Sambil melarikan diri, Sukiko tersandung pada tim judo yang semuanya juga mati. Dia mengabaikan mereka dan berlari ke atas, mengunci dirinya di sebuah ruangan tepat ketika dia pikir aman, dan tiba-tiba sebuah tempat sampah mulai bergerak dari dalam. Ternyata itu muncul kepala Tommy yang sebelumnya diberi makan oleh ayahnya, dan tumbuh sepasang kaki berbulu tetapi tidak memiliki tulang. Bahkan rambutnya memiliki ukuran mini dengan tergantung padanya. Sukiko panik dan mundur ketakutan karena dihadapkan oleh Tommy lain yang keluar dari loker. Yoshi juga telah memasuki ruangan mereka mengelilingi Sukiko, dan Sukiko hanya bisa menangis ketakutan. Sukiko tiba-tiba terbangun di tempat tidurnya dan menyadari bahwa dia hanya bermimpi. Saat duduk dengan orang tuanya untuk sarapan, dia menemukan bahwa dia hanya anak tunggal mereka. Dia menertawakan dirinya sendiri karena percaya bahwa mimpi itu nyata. Tapi saat itu ayahnya mulai makan segumpal rambut dari piringnya. Kemudian Sukiko berlari ke ibunya untuk meminta bantuan, tetapi berhenti ketika dia melihat bahwa kepala ibunya telah terbalik. Kedua orang tuanya kemudian mengejar Sukiko dengan tujuan membunuhnya. Saat mencoba melarikan diri, Sukiko menemukan kepala Tommy raksasa di ruang tamu. Kepalanya Tommy juga melepaskan beberapa kelabang dengan wajahnya di atasnya. Serangga raksasa mengejar Sukiko di sekitar rumah dan membunuh keluarganya perlahan. Ketika Sukiko bergegas naik ke atas, dia menemukan Toshio yang mencoba untuk mendorongnya ke bawah. Dia pun mengalahkannya dan mendorong Toshio dari tangga. Beberapa detik kemudian Yoshi juga muncul dan mencoba melakukan hal yang sama. Tapi Yoshi juga kedorong ke bawah dan dimakan oleh serangga itu. Sukiko mencoba mengunci dirinya di dalam kamarnya, tapi Tommy memaksa masuk. Namun saat Sukiko mengambil foto Tommy raksasa, tiba-tiba membuatnya pergi. Beberapa saat kemudian dia turun dan memberitahu Tommy raksasa bahwa dia adalah satu-satunya orang yang memahaminya. Dan tampaknya mereka berdamai sebelum kelabang mengambil alih Sukiko dan membunuhnya. Di adegan terakhir kita melihat Sukiko berjalan keluar dari rumah menyerupai Tommy. Dia berkeliling kota dan melihat wajah Tommy pada setiap orang. Akhirnya dia bertemu orang asing dan setuju untuk pulang bersamanya. Di adegan berikutnya kita melihat Sukiko ditikam secara brutal oleh laki-laki itu. Mayat Sukiko melihat ke cermin dan melihat wajah Tommy, saudara perempuannya. Mereka pun saling memandang dan tertawa histeris.